Shalom, berjumpa kembali dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Kami tetap mengingatkan tanggung jawab pribadi kita masing-masing untuk mempelajari dan membaca pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita sebelum mengikuti program ini. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-8 dengan tema Menggenapi Nubuatan-Nubuatan Perjanjian Lama. Saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto. Kita akan sama-sama menggali firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, Allah yang penuh kasih dan kebaikan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Tuhan memberikan firman-Mu sebagai kekuatan. Tolong kami ketika kami akan membuka lembaran kitab suci-Mu, membaca dan merenungkannya. Kuasa Roh Suci menolong dan menuntun kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama, kita melihat dasar Alkitabiah, pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua, kita mencoba menggali makna dari ayat inti. Yang ketiga, pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari, dan di bagian akhir, kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah pelajaran pekan ini. Yang pertama ada Yohanes 5 ayat 17, ayat 20, ayat 36 sampai 40 dan ayat 46 sampai 47. Di ayat 17 dan 20, Yesus menyatakan bahwa Bapanya terus bekerja hingga kini dan Ia melakukan pekerjaan yang sama karena kasih Bapa yang menyatakan segala hal kepadanya. Lalu di ayat 36 sampai 40, Yesus menunjukkan bahwa karyanya lebih besar dari kesaksian Yohanes dan bahwa kitab suci yang mereka pelajari bersaksi tentang Dia. Ayat 46 sampai 47, Yesus menegaskan bahwa jika mereka percaya kepada Musa, mereka pasti akan percaya kepadanya sebab Musa menulis tentang Dia. Lalu ada Yohanes 13 ayat 18. Yesus mengutip nubuat dari Mazmur untuk menunjukkan bahwa pengkhianatan Yudas telah dinubuatkan sebelumnya agar rencana Allah digenapi. Kemudian ada Yohanes 17 ayat 12. Di dalam doanya, Yesus menyatakan bahwa Ia menjaga murid-muridnya dan hanya ada satu yang binasa, yaitu Yudas. Kemudian ada Yeremia 2 ayat 13. Tuhan mengatakan bahwa umatnya melakukan 2 dosa besar, meninggalkannya sebagai sumber air hidup dan menggali kolam retak yang tidak dapat menampung air. Zakaria 9 ayat 9. Nubuat tentang Mesias sebagai raja yang lemah lembut, datang dengan membawa keselamatan, mengendarai seekor keledai, anak keledai betina. Lalu kemudian ada Yohanes 8 ayat 12 sampai 30. Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia yang memberikan hidup kekal. Namun banyak yang menolaknya, meskipun kesaksiannya selaras dengan Bapa, tetapi iman kepadanya adalah jalan menuju kebebasan yang sejati. Selanjutnya kita melihat pengertian judul Menggenapi Nubuatan-Nubuatan Perjanjian Lama. Apa pengertian nubuatan dan apa perbedaannya dengan ramalan? Nah, nubuatan adalah pernyataan ilahi yang disampaikan melalui seorang nabi sebagai perantara untuk menyatakan kehendak, rencana, atau janjinya. Easton Bible Dictionary menerangkan, nubuat atau prediksi adalah salah satu fungsi kenabian. Nubuat telah didefinisikan sebagai mujizat pengetahuan, sebuah pernyataan atau gambaran atau representasi dari sesuatu di masa depan, dan hal ini di luar kemampuan akal budi manusia untuk meramalkan, melihat, atau menduga-duga. Ramalan sebaliknya seringkali adalah prediksi berdasarkan pengetahuan manusia, berdasarkan spekulasi atau praktek okultisme tanpa otoritas dari Allah. Suatu perkataan disebut nubuatan kalau dia diucapkan oleh seorang yang dipilih oleh Allah dan menyampaikan firman dengan otoritas yang diakui seperti yang ditulis di dalam kitab suci 2 Petrus 1 ayat 21. Baik nubuatan yang sudah digenapi, dia tidak akan digenapi lagi secara persis, tetapi bisa memiliki penggenapan ganda dalam makna yang lebih luas atau secara simbolis. Contohnya,
Kata Immanuel dalam Yesaya 7 ayat 14. Ini sudah digenapi dalam kelahiran Yesus, tetapi juga ini adalah simbol kehadiran Allah di antara umatnya yang bisa terus terjadi sampai saat ini. Apa pengertian perjanjian lama dalam konteks pelajaran sekolah Sabat kita? Nah, dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, perjanjian lama adalah kumpulan kitab suci yang mencatat perjanjian Allah dengan Israel, hukum Taurat, sejarah umat pilihan, pujian, hikmat, dan nubuatan-nubuatan tentang rencana penebusan melalui Mesias. Lalu kemudian, apa saja penggenapan nubuatan perjanjian lama di dalam konteks pelajaran sekolah Sabat kita? Bisa terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama adalah nubuatan tentang persiapan dan pengenalan Sang Mesias. Kita bisa baca itu dalam Yohanes 1 ayat 23. Dan ini adalah penggenapan dari Yesaya 40 ayat 3, di mana Yohanes Pembaptis sebagai suara di padang gurun yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Lalu yang kedua adalah nubuatan tentang Yesus sebagai penggenapan hukum dan sebagai penggenapan dari simbol Paskah. Kita bisa baca itu di Yohanes 19 ayat 36, penggenapan dari Bilangan 9 ayat 12, di mana dikatakan, tidak ada tulang Yesus yang dipatahkan seperti domba Paskah. Kemudian yang ketiga, nubuatan tentang bagaimana Mesias akan ditolak dan dikhianati. Kita bisa baca itu di Yohanes 13 ayat 18, merupakan penggenapan dari Mazmur 41 ayat 10. Yudas Iskariot mengkhianati Yesus meskipun dia adalah sahabat dekatnya. Lalu yang keempat adalah nubuatan tentang peran Yesus sebagai sumber kehidupan. Kita bisa baca itu di Yohanes 2 ayat 16-17, penggenapan dari Mazmur 69 ayat 10, di mana Yesus menunjukkan semangatnya untuk kesucian rumah Allah, dia membersihkan bait Allah. Dan juga di dalam Mazmur 22 dan Yesaya 53, meskipun banyak orang Yahudi yang pada waktu itu menolaknya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bicara tentang nubuatan, bagaimana kalau manusia tidak percaya kepada penggenapan itu? Nubuatan dianggap tergenapi meskipun ada yang tidak mempercayainya, karena penggenapan itu ditentukan oleh fakta sejarah dan rencana ilahi, bukan keyakinan manusia. Misalnya, penyaliban Yesus itu sudah digenapi seperti yang dinubuatkan di dalam Mazmur 22 dan Yesaya 53. Meskipun pada waktu itu banyak orang Yahudi yang tidak menolaknya. Tetapi itu adalah fakta sejarah yang tidak dapat terbantahkan. Baik, kita tiba pada ayat inti atau ayat hafalan kita pada pekan ini, terambil dari Yohanes pasal 5 ayat 36. Di sana Alkitab mengatakan, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Nah, mari kita lihat apa kisah yang mendahului ayat hafalan kita atau ayat inti kita pada pekan ini. Kalau kita melihat Yohanes pasal 5, maka kita akan melihat ayat inti kita ini terjadi sebelum Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi yang mempertanyakan otoritasnya setelah ia menyembuhkan seorang pria yang lumpuh di kolam Bethesda pada hari Sabat. Nah, orang-orang Yahudi ini mengecam Yesus karena melanggar peraturan Sabat dan karena menyamakan dirinya sama dengan Allah. Dalam responnya, Yesus menjelaskan hubungannya dengan Bapa dan perannya sebagai anak Allah, termaksud kuasanya untuk memberikan hidup dan melaksanakan penghakiman. Kita bisa lihat itu di dalam Yohanes pasal 5 ayat 19-30. Nah, mari kita lihat kepada siapa Yesus berkata dalam ayat ini. Yesus dalam hal ini, dalam konteks ini berbicara kepada para pemimpin Yahudi dan orang-orang yang skeptis terhadap otoritas dan klaimnya sebagai anak Allah. Saat mereka mempertanyakan siapa yang memberikan kuasa kepadanya untuk melakukan mujizat dan juga mengajar. Nah, mari kita lihat apa isi kesaksian Yesus yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 954, di sana dikatakan seperti begini. Kesaksian yang melebihi atau kesaksian yang lebih penting ini adalah hal yang tidak hanya mencakup mujizat-mujizat Yesus, tetapi juga seluruh pelayanannya bagi manusia. Apa saja itu? Kehidupannya tanpa dosa, pengajarannya,
tindakan belas kasihannya, kematian dan kebangkitannya. Semua ini secara keseluruhan adalah karya-karya yang merupakan kesaksian akan kebenaran klaimnya yang tidak dapat disamai oleh pernyataan manusia. Oleh karena itu, nubuat di dalam Desire of Ages halaman 407 mengatakan bahwa bukti tertinggi bahwa ia datang dari Allah adalah bahwa kehidupannya menyatakan karakter Allah. Masih di dalam halaman yang sama, Babel Commentary mengatakan bahwa kesaksian tertinggi akan kebenaran yang ada di dalam Kristus tidak ditemukan dalam kesaksian manusia atau dalam karya-karya Yesus, tetapi dalam suara Allah yang berbicara kepada hati manusia. Baik, mari kita lihat siapa Bapa yang dimaksudkan oleh Yesus, mengapa Bapa menyerahkan pekerjaan kepada Yesus, dan pekerjaan apa ini, dan sampai kapan pekerjaan itu dilakukan. Baik, mari kita lihat yang pertama, siapa Bapa yang dimaksudkan oleh Yesus. Bapa di sini bukan Bapa manusiawinya, tetapi ini adalah Bapa Allah atau Allah Bapa yang dimaksudkan oleh Yesus di dalam perkataannya. Nah, mengapa Bapa menyerahkan pekerjaan kepada Yesus? Nah, saudara, Bapa menyerahkan pekerjaan kepada Yesus sebagai bagian dari rencana keselamatan umat manusia. Di dalam kehendaknya yang sempurna, Bapa mengutus anaknya, Yohanes 3 ayat 16, karena kasih Allah, ia mengutus Yesus untuk menyelamatkan manusia. Tetapi mungkin kita bertanya, kenapa Yesus? Nubuat memberikan beberapa alasan. Yang pertama, para nabi dan Bapa halaman 55 mengatakan, hukum ilahi sama sucinya seperti Allah sendiri. Dan karena hukum ini yang dilanggar oleh manusia di Taman Eden, maka hanya seorang yang setara dengan Tuhan saja yang dapat mengadakan tebusan bagi pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Yesus yang harus melakukan pekerjaan Bapa ini. Nah, oleh karena itu di dalam para nabi dan Bapa halaman 56, di sana dikatakan bahwa Allah harus dinyatakan di dalam Kristus. Tetapi Roh Nubuat menyatakan dalam halaman yang sama seperti begini. Para nabi dan Bapa halaman 56. Rahasia penebusan, kasih Allah bagi satu dunia yang tidak mengasihinya. Siapakah yang dapat mengerti dalamnya kasih yang melebihi pengetahuan? Sepanjang abad kekekalan, pikiran-pikiran yang terbuka dalam usahanya untuk dapat memahami rahasia kasih yang tak terduga itu akan tetap bertanya-tanya dan mengaguminya. Walaupun kita dapat melihat kenyataan bahwa harus Yesus yang datang. Lalu karena hukum yang dilanggar itu sama persis dengan karakter Allah, oleh karena itu harus Allah yang datang. Dan yang kedua, oleh karena Allah harus menyatakan dirinya di dalam Kristus, dalam inkarnasi. Tetapi Roh Nubuat mengatakan, itu adalah rahasia yang tidak dapat kita duga. Sepanjang zaman itu akan terus ditanyakan dan dikagumi oleh semua ciptaannya. Nah, mari kita lihat pekerjaan apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Paling sedikit ada 3. Yang pertama, mengungkapkan kebenaran tentang Allah. Yang kedua, menyatakan kasih dan keadilan Allah. Dan yang ketiga, menyediakan jalan keselamatan bagi dunia melalui karya penebusan Kristus. Kalau begitu, sampai kapan pekerjaan Yesus? Saudara-saudara, Yesus menyelesaikan pekerjaannya di dunia melalui kematiannya di kayu salib. Itu ditandai dengan perkataan Yesus dalam Yohanes pasal 19 ayat 30, sudah selesai. Tetapi, karya keselamatan yang dimulai oleh Yesus ini terus berlanjut hingga nanti tugas pengantaraannya di bait suci itu selesai. Di dalam Great Controversy halaman 613 mengatakan, lalu Yesus menghentikan pengantarannya di bait suci surga. Ia mengangkat kedua tangannya dan dengan suara nyaring berseru, sudah selesai. Sekarang kita akan membahas topik berbagai tanda, pekerjaan, dan keajaiban. Apa tanda, pekerjaan, dan keajaiban yang telah ditunjukkan untuk menyatakan Yesus sebagai Mesias? Menurut Yohanes 20 ayat 30 dan 31, ada banyak tanda yang dibuat oleh Yesus, baik yang tercatat maupun yang tidak sempat tercatat. Nah, dalam konteks Yohanes pasal yang kelima, salah satu tanda, pekerjaan, dan keajaiban yang ditunjukkan untuk menyatakan Yesus sebagai Mesias adalah membangkitkan orang mati. Yohanes 5 ayat 21, Yesus berkata, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya.
Yohanes mencatat peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus dalam Yohanes pasal yang ke-11. Peristiwa ini sungguh menggemparkan sebab Lazarus dibangkitkan oleh Yesus setelah 4 hari dibaringkan dalam kubur. Artinya sudah berbau. Tanda pekerjaan keajaiban ini menunjukkan bahwa keilahian dan otoritas Yesus sebagai Dia yang diutus Bapa atau sebagai Mesias tidak dapat dibantah. Yohanes 11 ayat 42 katakan, "Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Alfa Omega Jilid 6 halaman 156 katakan, Kristus kini sudah menunjukkan sepenuhnya bahwa Ia dapat menguasai kematian dan kubur. Mujizat yang besar itu merupakan bukti yang paling utama yang diberikan Allah kepada manusia bahwa Ia telah mengutus anaknya ke dalam dunia untuk keselamatan mereka. Inilah suatu pernyataan kuasa ilahi yang sudah cukup untuk meyakinkan setiap pikiran yang dikuasai oleh pertimbangan dan diterangi oleh angan-angan hati. Nah, sekarang mengapa menggunakan tanda dan keajaiban untuk menunjukkan Yesus sebagai Mesias? Apa kemudian yang menyebabkan orang menerima dan menolak tanda dan keajaibannya serta percaya kepada Yesus? Bila Yesus hanya sekedar menggunakan kata-kata mengatakan bahwa Dialah Mesias, maka para pemimpin agama akan melakukan segala hal dan upaya untuk membantah kesaksiannya, menentang Dia serta menyerangnya. Dalam Yohanes 10 ayat 24 dan 25 dikatakan, maka orang-orang Yahudi mengelilingi Dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus kemudian menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang Aku." Alfa Omega Jilid 6 halaman 11 dan 12 katakan, "Dan tanda-tanda yang langsung dari surga telah diberikan untuk membuktikan tugas Kristus. Setiap mujizat yang diadakan oleh Kristus menjadi suatu tanda keilahiannya." Kemudian Andrews Study Bible halaman 1380 mengatakan bahwa setiap mujizat yang dilakukan Yesus dalam Injil Yohanes memberikan dua hasil yang setara namun bertolak belakang. Beberapa orang menjadi percaya ketika mereka memahami arti penting dari tanda tersebut, namun mujizat yang sama menghasilkan penolakan yang semakin meningkat pada orang lain. Jadi yang menyebabkan orang menerima dan percaya adalah karena mereka melihat dan mendengar tanda serta keajaiban itu dan kemudian meyakini betapa pentingnya mujizat itu menyatakan keilahian Yesus. Yohanes 11 ayat 45 katakan bahwa banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Di posisi yang kontras, mereka yang menolak untuk diyakinkan dan percaya kepada Yesus oleh tanda dan keajaiban, kita ambil contoh para pemimpin agama waktu itu. Maka penyebabnya adalah apa yang dicatat di dalam Yohanes 11 ayat 47 dan 48. Dikatakan, lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Dengan kata lain, di sana ada kesombongan, iri hati, kebencian, dan ketakutan-ketakutan tentang hal-hal duniawi yang menghalangi mereka untuk percaya kepada Yesus meskipun telah melihat tanda pekerjaan dan keajaiban yang dibuat olehnya. Dengan demikian, mereka sengaja memilih hal yang demikian. Alfa Omega Jilid 6 halaman 157 menyimpulkan bahwa mujizat kebangkitan Lazarus telah menyatakan bukti kepada orang Farisi bahwa Mesias ada di tengah-tengah mereka. Namun sejak semula mereka telah membenci dan selalu berusaha menentang pekerjaannya, bahkan ingin membalas dendam kepadanya karena dia telah menempelak kepura-puraan mereka. Nah sekarang apakah Yesus mempunyai tujuan agar semua mendengar, melihat, dan belajar tentang Yesus harus percaya? Dan apa faktor atau atas kuasa apa seseorang dapat menerima? Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Dari ayat ini, kita dapati bahwa ada kerinduan atau keinginan Yesus, Allah, untuk semua orang percaya dan diselamatkan. Demikian juga di dalam doa syafaat Yesus yang dicatat di Yohanes 17,
Khususnya ayat 20 dan 21 dia katakan, "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Jadi Yesus rindu semua yang mendengar, melihat dan belajar tentang Yesus menjadi orang percaya. Dengan tanda, pekerjaan, dan keajaiban, Yesus di sini menawarkan satu kesempatan untuk percaya, dan dia rindu semua orang menjadi percaya. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 1009, di sana dikatakan bahwa Allah tidak pernah meminta kita untuk percaya tanpa memberikan bukti yang cukup untuk mendasari iman kita. Mujizat-mujizat yang Yesus lakukan dirancang untuk memberikan dasar iman yang diperlukan. Namun demikian, saudaraku, dia tidak pernah memaksa atau mengharuskan seorang pun dari antara mereka yang melihat, mendengar, dan belajar untuk percaya kepadanya. Buku Evangelism halaman 171 mengatakan bahwa hampir tidak pernah Kristus berusaha membuktikan bahwa kebenaran adalah kebenaran. Dia menggambarkan kebenaran dalam segala aspeknya, dan kemudian membiarkan para pendengarnya bebas untuk menerima atau menolaknya sesuai dengan pilihan mereka. Ia tidak memaksa siapapun untuk percaya. Jadi percaya adalah sebuah bentuk pilihan bebas atau dasarnya adalah kuasa memilih. Nah, faktor penerimaan seseorang bergantung pada keterbukaan hati akan kuasa Roh Kudus yang bekerja untuk meyakinkan melalui tanda, pekerjaan, dan keajaiban-keajaiban. Letter 34/1896 mengatakan bahwa Roh Kuduslah agen yang membuka pikiran manusia kepada kebenaran untuk percaya kepada Yesus. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat peran kitab suci yang berotoritas. Apa kira-kira bentuk kitab suci di zaman Yesus dan bagaimana kitab suci pada waktu itu terbentuk? Nah, kitab suci saat itu adalah Perjanjian Lama yang terdiri dari Torah, 5 kitab Musa, lalu kitab nabi-nabi yang disebut Nevi'im, lalu kemudian kitab-kitab tulisan yang disebut Ketubim. Kitab-kitab tersebut biasanya berbentuk gulungan atau scroll yang ditulis dalam bahasa Ibrani dan ada beberapa bagian di dalam bahasa Aramaik. Ellen White dalam Patriarchs and Prophets halaman 367 mengatakan, dalam ajarannya ketika berada di antara manusia, Yesus mengarahkan pikiran orang-orang kepada Perjanjian Lama. Ia berkata kepada orang-orang Yahudi, "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci karena kamu menyangka bahwa di dalamnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Padahal kitab-kitab itulah yang memberi kesaksian tentang aku." Yohanes 5 ayat 39. Pada waktu itu dia katakan, kitab-kitab Perjanjian Lama adalah satu-satunya bagian dari Alkitab yang tersedia. Bagaimana kitab suci itu terbentuk? Perjanjian Lama ini dibentuk melalui proses penulisan, lalu kemudian pengumpulan atau collection, lalu kanonisasi. Taurat adalah bagian pertama yang dianggap berotoritas, lalu diikuti oleh kitab-kitab nabi dan juga tulisan. Kitab-kitab ini sudah diterima secara luas oleh komunitas Yahudi sebagai firman Allah yang memiliki otoritas. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan otoritas kitab suci? Mari kita lihat pengertian otoritas kitab suci. Otoritas kitab suci berarti bahwa kitab suci adalah firman Allah yang diilhamkan, berkuasa dalam segala aspek iman, doktrin, dan kehidupan umat percaya. Itulah artinya otoritas kitab suci. Lalu apa manfaat orang Yahudi pada waktu itu membaca dan belajar kitab suci? Kitab suci di zaman mereka memberi mereka pengertian tentang hukum Allah, tentang sejarah keselamatan, dan tentang nubuat-nubuat Mesias dan pengharapan akan pemulihan. Kitab suci juga menjadi pusat daripada ibadah, menjadi panduan moral, dan menjadi alat pengajaran bagi komunitas Yahudi. Nah, muncul pertanyaan, mengapa mereka tidak percaya Yesus sebagai Mesias walaupun mereka mempelajari kitab suci? Ada minimal 3 alasan. Yang pertama, kekeliruan penafsiran. Mereka lebih menekankan Mesias sebagai raja politis daripada penebus rohani. Jadi nubuatan seperti Yesaya 53 seringkali diabaikan.
Alasan yang kedua oleh karena kekerasan hati, ketegaran hati dan tradisi agama yang sudah mengakar membuat mereka sulit menerima penggenapan yang berbeda dari ekspektasi mereka. Yang ketiga adalah masalah kebutaan rohani. Kalau kita baca Yohanes 5 ayat 39 sampai 40, di sana disebutkan bahwa mereka mempelajari kitab suci, tetapi mereka tidak mau datang kepada Yesus untuk memperoleh hidup. Inilah 3 alasan mengapa ketika Yesus datang, mereka tidak mempercayainya. Nah, pertanyaan, apakah ayat-ayat di Perjanjian Baru ditulis setelah mempelajari Perjanjian Lama? Jawabannya adalah iya. Penulis-penulis Perjanjian Baru seperti Yohanes, Paulus, dan Petrus, mereka ini sangat memahami Perjanjian Lama yang sudah menjadi bagian integral dari iman Yahudi. Mereka sering mengutip dan menafsirkan Perjanjian Lama dalam terang karya Yesus sebagai Mesias. Ada beberapa bukti, contohnya Yohanes 19 ayat 36. Di sini mengutip Keluaran 12 ayat 46 tentang tulang yang tidak dipatahkan pada domba Paskah. Lalu kemudian juga pada waktu kita baca Filipus di Kisah Para Rasul 8 ayat 32 sampai 35. Dia menggunakan Yesaya 53 untuk menjelaskan Yesus kepada sida-sida Ethiopia. Lalu juga pada waktu kejadian hari Pentakosta, Kisah Para Rasul 2 ayat 12, ayat 16 sampai 21. Petrus pada waktu itu di dalam khotbahnya mengutip Yoel 2 ayat 28 sampai 32 tentang pencurahan Roh Kudus. Nah, bagaimana pendapat para sarjana Alkitab? Banyak scholars yang setuju bahwa penulis Perjanjian Baru membaca dan memahami Perjanjian Lama secara mendalam, kemudian menafsirkan dan mengutipnya sesuai penggenapannya di dalam Yesus. Namun perlu digarisbawahi, hal ini tidak berarti bahwa mereka hanya mencocokkan ayat, tetapi menunjukkan harmoni yang berkesinambungan antara 2 testamen, antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Penggenapan nubuat Perjanjian Lama dalam Perjanjian Baru ini menunjukkan ada intervensi ilahi yang dapat dijelaskan dengan contoh-contoh nubuat yang mustahil untuk sekedar hanya dicocokkan dengan peristiwa di zaman Yesus. Ini menegaskan bahwa penggenapan tersebut berada di luar kendali manusia, baik dari sisi Yesus maupun dari pihak lain yang terlibat. Mari kita lihat 2 contoh saja. Oleh karena waktu, hanya 2 contoh. Yang pertama, kelahiran Yesus di Bethlehem. Mika 5 ayat 2 digenapi Matius 2 ayat 1. Mika 5 ayat 2 menubuatkan bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem, kota kecil di Yudea, dan digenapi di Matius 2 ayat 1 sampai 6. Yesus lahir di Bethlehem tepat seperti nubuat tersebut. Nah, saudaraku, hal ini mustahil hanya dicocokkan. Oleh karena apa? Yesus tidak bisa memilih tempat kelahirannya sendiri. Fakta bahwa orang tuanya, Maria dan Yusuf, sebenarnya tinggal di Nazaret dan hanya pergi ke Bethlehem untuk sensus yang diadakan oleh pemerintah Romawi menunjukkan kendali ilahi di dalam peristiwa ini dan bukan hanya mencocokkan. Yang kedua adalah penyaliban Yesus. Penggenapannya yang begitu detail. Kalau kita baca Mazmur 22 ayat 16 sampai 18 dan juga digenapi di Yohanes 19. Nubuatannya adalah bahwa anjing-anjing akan mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Aku dapat menghitung semua tulangku. Mereka menatap, mereka memandangi aku, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Nah, kalau kita baca penggenapannya di Yohanes 19 mencatat bahwa prajurit Romawi membagi pakaian Yesus dan membuang undi untuk jubahnya, serta mereka tidak mematahkan tulang-tulangnya seperti domba Paskah. Lalu kemudian pada waktu peristiwa penyalibannya, penusukan tangan dan kaki, ini adalah bentuk hukuman Romawi yang tidak pernah dikenal di zaman Mazmur ditulis. Ini semua mustahil hanya dicocokkan. Yesus tidak dapat mengontrol tindakan prajurit Romawi yang membuang undi atas jubahnya. Lalu kemudian
mengenai tidak ada tulang yang dapat dipatahkan. Ini terjadi karena kebiasaan prajurit untuk mematahkan kaki orang yang disalib supaya dia segera wafat. Tetapi Yesus telah wafat kalau kita baca di dalam ceritanya. Semua bukti ini membuktikan bahwa nubuatan tidak ada terjadi kolusi antara penulis Perjanjian Lama dan penulis Perjanjian Baru. Baik, kita masuk pada nubuatan Perjanjian Lama tentang Yesus. Nah, saudara, dalam konteks pelajaran sekolah Sabat kita minggu ini, apa nubuatan Perjanjian Lama tentang Yesus yang tergenapi? Baik, di dalam pelajaran sekolah Sabat kita disebutkan beberapa nubuatan Perjanjian Lama yang dikaitkan dengan Yesus sebagai penggenapannya. Beberapa contoh kita bisa lihat. Yang pertama, Yesaya pasal 40 ayat 3 dan Yohanes 1 ayat 23. Ini adalah satu paralel yang menunjukkan suara seorang yang berseru di padang gurun, yaitu yang diterapkan pada Yohanes Pembaptis sebagai pelopor Yesus. Kemudian Mazmur pasal 69 ayat 9 yang kemudian digenapi di dalam Yohanes pasal 2 ayat 16-17 tentang kecemburuan terhadap rumah Tuhan. Lalu berikut yang ketiga, Yeremia pasal 2 ayat 13 yang digenapi dalam Yohanes pasal 7 ayat 38 tentang air hidup yang hanya diberikan oleh Yesus. Lalu kemudian Bilangan pasal 9 ayat 12 yang digenapi dalam Yohanes pasal 19 ayat 39 tentang tidak ada tulang Yesus yang dipatahkan saat penyaliban. Dan mungkin yang terakhir adalah Zakaria pasal 9 ayat 9 yang digenapi di dalam Yohanes pasal 12 ayat 14-15 di mana Yesus memasuki Yerusalem dengan menunggang keledai. Nah, saudara, para penulis Perjanjian Baru seperti Yohanes, Petrus, kemudian Paulus, Matius, dan Lukas secara konsisten menghubungkan kehidupan Yesus dengan nubuatan-nubuatan dari Perjanjian Lama ini. Tetapi mungkin muncul pertanyaan, apa pentingnya nubuatan itu sehingga harus digenapi? Nah, saudara, pentingnya nubuatan ini adalah memberikan dasar teologis bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan di dalam Perjanjian Lama. Oleh karena itu paling sedikit ada 3 hal mengapa itu sangat penting. Yang pertama, membuktikan identitas Yesus sebagai pemenuhan janji Allah di dalam Perjanjian Lama. Yang kedua, memperkuat iman orang percaya bahwa Allah setia pada rencananya. Dan yang ketiga, menunjukkan keajaiban statistik. Apa yang dimaksudkan dengan hal ini? Kenapa, saudara? Oleh karena beberapa scholars mencatat bahwa peluang satu orang mengenapi semua nubuatan ini adalah hampir mustahil, yang dianggap sebagai bukti kuat keilahian Yesus. Oleh karena itu, mungkin ada yang bertanya, mengapa ada yang menganggap bahwa tidak ada nubuatan tentang Yesus yang digenapi? Nah, saudara, beberapa scholars dan skeptis mereka berpendapat bahwa hubungan antara nubuatan Perjanjian Lama dan Yesus itu terlalu longgar dan bersifat retrospektif. Apa alasannya? Beberapa alasan muncul di sini, ada 3. Yang pertama, yaitu konfirmasi retrospektif. Apa yang dimaksudkan oleh konfirmasi retrospektif? Nah, konfirmasi retrospektif ini adalah dianggap bahwa beberapa nubuatan ini dianggap dihubungkan dengan Yesus setelah peristiwa-peristiwa itu terjadi. Jadi mungkin dituliskan di dalam Perjanjian Lama dan juga kehidupan Yesus, tetapi nanti sudah selesai, baru dihubungkan. Itu adalah argumen yang pertama. Argumen yang kedua adalah konteks asli dari nubuatan. Beberapa akademisi, mereka berpendapat bahwa nubuatan-nubuatan ini awalnya tidak berbicara tentang Yesus, melainkan tentang konteks historis dari orang Israel itu sendiri. Dan kemudian yang ketiga adalah masalah bias di dalam interpretasi. Ada klaim yang mengatakan bahwa penulis Perjanjian Baru mengedit atau mengadaptasi cerita Yesus agar sesuai dengan nubuatan-nubuatan tertentu. Nah, ini yang muncul. Kenapa sampai orang mengatakan bahwa nubuatan tentang Yesus itu tidak dipenuhi? Nah, sebagai contoh, salah seorang yang bernama Bart Ehrman, dia mengatakan bahwa banyak nubuatan yang diklaim tergenapi oleh Yesus lebih kepada cara pembacaan kreatif teks Perjanjian Lama daripada bukti otentik bahwa Yesus adalah pemenuhan nubuatan tersebut itu. Jadi banyak dari antara skeptis ini mereka merasa bahwa orang Kristen terlalu menghubung-hubungkan Perjanjian Lama dengan Kristus. Jadi sebenarnya itu tidak ada hubungannya, tetapi kita boleh melihat Alkitab melihat dengan jelas. Penulis internal, penulis Perjanjian Baru memberikan kesaksian bahwa apa yang dituliskan di dalam Perjanjian Lama itu digenapi pada zaman mereka. Ya, terima kasih pendeta. Sekarang kita melanjutkan pembahasan tentang
Nubuatan Perjanjian Lama tentang Yesus. Apakah Yesus sendiri menyatakan bahwa dia sendiri adalah yang dinubuatkan di Perjanjian Lama dan sekarang menggenapinya? Kalau tidak, apa alasannya? Yesus katakan dalam Yohanes 5 ayat 39 dan 40, "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu." Perhatikan dan garis bawahi frase kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 955, perkataan Yesus ini adalah bentuk deklarasi yang terbuka kepada orang Yahudi bahwa apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama adalah suatu kesaksian tentang Dia. Dia memang tidak secara langsung menyatakan bahwa Dialah yang menggenapi nubuatan dalam Perjanjian Lama, namun ini adalah pernyataan yang langsung tentang hubungannya dengan kitab suci mereka, atau dalam hal ini Perjanjian Lama. Mengapa dia tidak secara langsung jelaskan bahwa dirinya lah yang menggenapi nubuatan Perjanjian Lama itu? Karena dia ingin memperkuat validitas Perjanjian Lama dan rindu agar mereka mempelajarinya dengan cermat dan seksama. Dikatakan di halaman 954 Bible Commentary kita, volume 5, bahwa seandainya orang Yahudi menyelidiki lagi kitab suci dengan mata iman, maka mereka telah bersedia untuk mengakui Mesias itu ketika dia berada di antara mereka. Di sisi lain, Yesus pernah secara terbuka menurut Lukas 4 ayat 17-19 mengutip dari kitab Yesaya mengatakan bahwa Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dia mengajar mereka dan berkata di ayat yang ke-21, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Nah sekarang, apakah ada nubuatan Perjanjian Lama tentang Yesus yang belum tergenapi sampai sekarang? Semua nubuatan tentang Yesus yang berhubungan dengan kehidupannya di dunia ini, mulai dari kelahirannya, penderitaan, kematian, dan kebangkitannya telah digenapi. Namun nubuatan-nubuatan Perjanjian Lama yang berhubungan dengan kedatangannya yang kedua kali belum digenapi sampai sekarang ini. Contohnya apa yang dinyatakan Allah melalui mimpi Raja Nebukadnezar yang dicatat dalam Daniel pasal 2 tentang batu yang menimpa patung yang melambangkan kedatangan Yesus yang kedua kali dan kerajaan Allah. Daniel 2 ayat 44 dan 45 mengatakan, "Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya, tepat seperti yang Tuanku lihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu, saya ulangi, sebuah batu terungkit lepas dari gunung untuk meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai." Hal ini belum digenapi sampai sekarang sebab kita sampai saat ini masih menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Sekarang, apakah Yesus dan murid-muridnya membuat nubuatan? Coba berikan contoh di dalam Alkitab. Yesus bernubuat. Contohnya dia katakan di dalam Matius 24 ayat yang kedua, "Tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Nubuat Yesus ini digenapi pada tahun 70 Masehi saat tentara Romawi menghancurkan Yerusalem beserta dengan bait suci. Kemudian di ayat 11 dan 24 Yesus menubuatkan bahwa banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Hal ini pun sementara digenapi dengan banyaknya mereka yang mengaku nabi atau Yesus sendiri datang dengan mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati. Dalam Yohanes 5 ayat 28 dan 29, Yesus juga bernubuat tentang kebangkitan orang benar dan kebangkitan orang jahat. Dia katakan, "Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum."
Jadi nubuatan Yesus ini dalam Yohanes 5 ayat 28 dan 29 belum digenapi. Sementara untuk para muridnya tidak didapatkan bukti dari 4 Injil bahwa mereka bernubuat. Artinya selama Yesus masih bersama-sama dengan mereka tidak bernubuat. Namun setelah Yesus terangkat ke sorga, Alkitab Perjanjian Baru membuktikan sebagian dari mereka bernubuat. Contohnya Petrus dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 3-10, ketika dia mengetahui kebohongan Ananias dan Safira tentang persembahan mereka, dia bernubuat tentang kematian mereka. Dan nubuatannya langsung tergenapi saat itu juga. Nah, murid Yesus yang lain yang membuat nubuat yang banyak adalah Yohanes, di mana dia menulis kitab Wahyu. Dia bernubuat tentang segala sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman, termasuk tentang kedatangan Yesus yang kedua kali dan juga tentang Yerusalem baru serta lain sebagainya. Selanjutnya kita akan mencoba menggali dari judul Dari Bawah. Apa pengertian dan maksud dari bawah sesuai dengan Yohanes 8 ayat 23? Ungkapan dari bawah yang digunakan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 23 sesungguhnya mengacu pada asal-usul duniawi, sifat manusiawi yang penuh dosa, dan perspektif yang terbatas pada perkara-perkara dunia ini. Maksud Yesus dalam konteks ini sebenarnya ditujukan kepada pemimpin agama. Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi dan para pemimpin agama yang sangat terfokus kepada kesalehan lahiriah, tradisi manusia, dan juga legalisme. Mereka menolak kebenaran rohani yang disampaikan oleh Yesus karena sesungguhnya hati mereka jauh dari Allah. Yesaya 29 ayat 13. Ellen White dalam Gospel Workers halaman 319 mengungkapkan tentang hal ini. Allah mengutus anaknya untuk memberikan kepada umatnya pengetahuan yang lebih baik tentang kebenaran, untuk menunjukkan kepada mereka cara terbaik untuk menolong sesama. Tetapi orang-orang Farisi menolak untuk menerima instruksi ilahi. Mereka berpikir bahwa Kristus terlalu liberal. Jalannya tidak sesuai dengan jalan mereka, dan bukannya berusaha untuk selaras dengan Kristus, mereka malah berusaha untuk membuat Kristus selaras dengan mereka. Bagaimana kita bisa menjadi bagian yang dari atas, dan apakah berasal dari atas itu adalah anugerah atau pemberian dari Tuhan? Mari kita lihat menjadi yang dari atas. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah melalui kelahiran baru. Dalam Yohanes 3 ayat 3-5, Yesus mengajarkan Nikodemus bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah harus dilahirkan kembali. Yang kedua adalah melalui hubungan yang intim dengan Yesus. Yohanes 15 ayat 4-5, Yesus mengajarkan bahwa kita harus tinggal di dalam Dia, dan ini adalah kunci. Yang ketiga adalah beriman kepada Kristus. Yohanes 1 ayat 12-13 menegaskan bahwa kita menjadi anak-anak Allah adalah hasil oleh karena kita percaya kepada Yesus, bukan karena usaha manusia. Apakah menjadi yang dari atas ini adalah pemberian dari Tuhan? Jawabannya adalah iya. Ini sepenuhnya adalah anugerah dari Tuhan. Mari kita baca Efesus 2 ayat 8-9, menekankan bahwa keselamatan dan iman adalah karunia Allah. Yang kedua, ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja di dalam hati manusia untuk membawa kesadaran akan dosa, memperbaharui pikiran, dan memberikan hidup baru. Titus 3 ayat 5. Dan yang ketiga, ini adalah panggilan Allah. Yohanes 6 ayat 44 menegaskan bahwa tidak ada yang dapat datang kepada Yesus kecuali Bapa yang menarik mereka. Jadi, menjadi yang dari atas bukanlah hasil usaha kita sendiri, melainkan ini adalah respons iman terhadap karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus dan pekerjaan Roh Kudus yang terus-menerus memperbaharui kita. Kita masuk pada pendalaman. Mengapa orang Yahudi sudah mempelajari firman Allah dan kebenaran serta mereka melihat lambang-lambang dan juga tanda, tetapi tidak mempercayai Yesus yang datang? Apa yang salah dan mengapa Roh Suci tidak bekerja di dalam hati dan pikiran mereka?
Nah, saudaraku yang terkasih, ada beberapa alasan mengapa banyak orang Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias meskipun mereka telah mempelajari firman dan melihat tanda-tanda. Ada beberapa hal. Yang pertama ini adalah kesalahpahaman tentang Mesias yang dijanjikan. Ada banyak orang Yahudi pada zaman Yesus mengharapkan seorang Mesias yang datang sebagai raja politik dan pembebas orang Israel dari penjajahan Roma. Tetapi Yesus datang sebagai Mesias yang rendah hati. Karena fokus utama dari Mesias ini adalah misi rohani, bukan pembebasan politik. Yohanes pasal 18 ayat 36 mengatakan, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Dan ini sulit diterima oleh mereka yang mendambakan kebebasan nasional. Kemudian hal yang kedua adalah kekerasan hati dan tradisi. Kenapa sampai mereka tidak dapat menerima? Oleh karena keras hati dan tradisi mereka. Orang Yahudi telah mengembangkan tradisi yang terkadang menutupi makna sejati dari hukum dan nubuatan Allah. Tradisi ini kemudian membuat mereka sulit mengenali Yesus sebagai pemenuhan nubuat. Matius 15 ayat 9 mengatakan, dengan sia-sia mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka ialah perintah manusia. Kemudian yang ketiga, itu oleh karena pengaruh pemimpin agama. Para pemimpin agama pada masa itu, orang Farisi, ahli Taurat, merasa terancam oleh ajaran Yesus. Mereka takut kehilangan otoritas, pengaruh atas rakyat mereka. Oleh karena itu dalam Yohanes pasal 11 ayat 48 mereka berkata, jika kita membiarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Romawi akan datang dan merampas tempat kita dan bangsa kita. Kemudian yang keempat, apa alasan kenapa sampai mereka tidak dapat menerima Yesus? Apakah oleh karena kurangnya Roh Kudus? Nah saudara, di dalam perspektif Alkitab, Roh Kudus selalu bekerja untuk membawa orang kepada kebenaran. Tetapi pekerjaan Roh Kudus bisa dihalangi oleh hati yang keras, oleh penolakan yang sukarela terhadap kebenaran. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 39 sampai 40, Yesus menegur mereka yang mempelajari kitab suci tetapi menolak datang kepada Yesus untuk menerima hidup. Roh Nubuat membahas alasan penolakan kepada Yesus oleh orang Yahudi secara mendalam dalam beberapa tulisannya. Kalau kita membaca dalam Desire of Ages, paling sedikit ada 3 poin penting. Yang pertama, Roh Nubuat mengatakan karena kesombongan dan kebutaan rohani. Roh Nubuat menyebutkan bahwa orang Yahudi mereka terlalu sombong karena status mereka sebagai umat pilihan. Mereka gagal melihat kebutuhan mereka akan penebusan pribadi. Desire of Ages halaman 587 memberikan kita pandangan bahwa mereka keras kepala dalam prasangka mereka dan dalam kesombongan mereka menolak untuk menyerah kepada ajaran Yesus walaupun bukti-bukti menunjukkan bahwa dia adalah Mesias. Keras hati dan sombong. Kemudian yang kedua, Roh Nubuat menjelaskan bahwa fokus utama mereka pada saat itu, mereka terlalu tergantung pada ritual daripada hati yang bertobat. Ritual agama telah menghalangi hubungan pribadi dengan Allah. Mereka tidak memahami makna sejati dari pengorbanan dan sistem simbolik di dalam perjanjian lama. Kembali dalam Desire of Ages halaman 597 di sana Roh Nubuat mengatakan mereka melihat pada bentuk-bentuk hukum tetapi melewatkan isi atau melewatkan makna spiritualnya. Yang ketiga, Roh Nubuat mengatakan ada terjadi penolakan terhadap Roh Kudus. Roh Nubuat menjelaskan bahwa Roh Kudus bekerja dengan sabar untuk menyentuh hati mereka. Tetapi banyak dari mereka menolak roh itu. Dan penolakan ini seringkali disebabkan oleh ketakutan mereka akan kehilangan kedudukan dan kuasa. The Acts of the Apostle halaman 70 mengatakan, dengan menolak kebenaran yang diberikan kepada mereka, mereka menutup pintu hati mereka terhadap Roh Kudus. Saudaraku, sekarang kita datang kepada penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan. Mengapa kita belajar nubuatan? Dan mengapa susah untuk memahaminya? Wahyu pasal 1 ayat 3 dengan jelas berkata, berbahagialah mereka yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Jadi dengan mempelajari nubuatan kita akan diberkati.
kita akan mengerti betul bahwa waktu kedatangan Yesus, waktu akhir dari dunia ini, sudah sangat dekat. Dan kita di sana memperoleh penuntun untuk hidup dan juga memperoleh kekuatan untuk bersedia sampai hari itu tiba, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa mempelajari dan berusaha memahami nubuat bukanlah sesuatu hal yang mudah. Hal ini mungkin karena nubuat-nubuatan, khususnya kitab Daniel dan Wahyu, banyak menggunakan bahasa simbol, lambang, atau hal-hal yang bersifat figuratif. Ini membuat orang sulit memahaminya. Namun di bawah pengaruh Roh Kudus dan dengan hati yang terbuka, maka nubuatan-nubuatan itu dapat dipahami. Ellen G. White dalam buku Testimonies to Ministers and Gospel Workers halaman 113 menekankan bahwa kita harus mempelajari dan sungguh-sungguh menyelidiki nubuatan-nubuatan khususnya dalam kitab Daniel dan Wahyu, dan dengan demikian kita akan mengalami kebangunan rohani yang besar baik dalam diri kita juga di dalam kehidupan gereja kita. Nah, bagaimana dengan penggenapan nubuatan seperti kelahiran, kehidupan, kebangkitan Yesus bisa menguatkan iman percaya kita? Penggenapan nubuatan seperti dalam kelahiran, kematian, kebangkitannya memberi bukti bahwa apa yang difirmankan Allah khususnya dalam perjanjian lama dapat dipercayai, dan kemudian kita semakin dikuatkan mengetahui bahwa Allah mengetahui dan memegang kendali tentang masa depan kita. Kabar baiknya adalah bahwa kita tidak perlu takut dengan iman, kepercayaan, serta pengharapan yang kita pegang melalui Yesus Kristus. Ayub menjawab kepada Allah dalam Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya, dengan nubuatan-nubuatan perjanjian lama digenapi di dalam kehidupan Yesus, maka kita semakin yakin Dia adalah Mesias yang diurapi, yang datang dalam nama Tuhan. Nah, pelajaran penting untuk kita dengan mengetahui hal ini, pena inspirasi katakan dalam buku Testimonies for the Church volume 9 halaman 10, tidak ada yang perlu kita takutkan untuk masa depan, kecuali jika kita melupakan cara Tuhan memimpin kita dan pengajarannya dalam sejarah masa lalu kita. Mari kita tetap berdiri teguh, percaya bahwa Tuhan sanggup memegang dan mengendalikan kehidupan kita, bahkan masa depan kita, Dia kendalikan. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu, sebab Engkau baik untuk selama-lamanya di dalam kehidupan kami. Kau beri kami kesempatan untuk belajar daripadamu. Tuhan tolong meteraikan apa yang kami pelajari, diskusikan bersama, supaya itu boleh berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga boleh menjadi saksi Tuhan di mana saja kami berada, sehingga banyak lagi orang yang akan percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat pribadi mereka. Ampuni kami dari dosa kami. Berkatilah kami semua ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin.